Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan ya suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan energi 1 hingga 7 bulan Mei 2024. Seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara Pisces dengan si dia adalah, nah ini tuh lebih kayak cenderung pembacaan kepada relationship yang belakangan hari sudah lebih banyak diamnya, sudah lebih minimal salah satu akan menjalani relationship ini dengan cara justru ya bukan dijalani tetapi dihindari gitu ya, bukan dengan cara hadir tetapi justru dengan cara dielakkan gitu ya. Nah jadi mari baca dulu energi pasangannya Pisces. Untuk saat sekarang minat terhadap Pisces makin kesini tuh terasa tuh makin turun, makin berkurang minatnya dia gitu ya. Jadi yang tadinya bisa jadi sempat ada kemauan untuk berkomitmen penuh, nah sekarang kemauan itu tuh bisa energinya turun, terjun bebas gitu ya. Jadi kayak ngerasa bahwa ada ketidaknyamanan kalau untuk menseriusin relationship dengan Pisces ini gitu. Mungkin juga beberapa ya sangat sudah menyadari bahwa kok kosong sudah ya perasaan ini ke Pisces gitu ya. Atau jangan-jangan memang dari awal ya, terutama kalau ini hubungannya masih 1 tahun ke bawah, dari sampai saat ini cinta tak kunjung datang, perasaan sayang tak kunjung tumbuh gitu ya. Jadi kayak menganggap hubungan dengan Pisces ini tuh tidaklah istimewa, tidaklah sampai sebegitu berharganya, tidaklah sampai begitu berartinya gitu ya. Ya mungkin untuk masih 1 tahun ke bawah kehadiran Pisces ya lumayan bikin dia enak gitu ya. Bahasanya di sini tuh enak gitu. Tapi kalau mau biar yang enak ini bisa jangka panjang, rasa-rasanya mari dianya belum mau juga gitu loh. Ya ini tuh ibaratnya kayak orang cicip-cicip ya, kalau nyicip-nyicip boleh lah gitu. Tapi kalau untuk dimiliki dan memiliki, mungkin saat ini tuh dianya bilang nggak dulu deh. Seperti itu ya, nggak dulu deh. Jadi mungkin ada beberapa Pisces dengan model si pasangan yang demikian, ini tuh ada beberapa sempat yang merasa patah hati gitu ya, merasa kecewa karena cukup terlihat dengan jelas bagaimana si terpancarnya pemikiran si pasangan ini ke tindakan-tindakannya dia ketika berinteraksi dengan Pisces. Misalnya Pisces kalau chatting jarang dijawab gitu ya. Pisces dicegah untuk berbicara tentang hal-hal yang serius dalam hubungan ini. Atau misalnya janji-janji yang pernah dia ucapkan ketika ditagih sama Pisces 1001 alasan untuk mengelak. Gimana caranya biar janji-janji itu tuh dimaklumi untuk belum bisa terjadi. Padahal you nggak mau juga bikin janji itu tuh terwujud nyata gitu ya.
Jadi di situ tuh Pisces cukup jeli, bisa jeli untuk membaca keadaan si pasangan gitu ya. Jadi mari lihat alih-alih menerima, menyambut kedatangan Pisces dalam hidupnya dia, saya rasa justru lebih akan cenderung dia kayak menolak gitu ya. Dia mungkin tidak pergi, dia mungkin ya tidak menjauh, dia mungkin masih bisa diakses oleh Pisces, tapi ya tadi responnya dia ataupun inisiatifnya dia ke Pisces ini tuh ya kurang gitu aja. Seperti nggak ada kebutuhan untuk ada keintenan gitu ya. Seperti ya bertukar kabar itu tuh hanya sebatas basa-basi gitu ya. Nah, nanti begitu tuh gaya dari pasangannya Pisces ini, basa-basi di sana ya. Biar kayak akses untuk bersama dengan Pisces tetap ada, tapi walaupun tetap ada jembatan antara dia dengan Pisces gitu ya, tapi sekaligus juga dia masih bisa dapatkan atau menikmati kebebasannya dia gitu. Soalnya ini tuh orang yang pengen bebas kalau mari lihat gitu ya. Pengen bebas. Mau benar-benar betul-betul bisa lepas dari Pisces, mungkin dia juga belum punya niatan yang sebegitu besar, atau beberapa ini bisa bilang belum bisa 100%, soalnya masih butuh teman untuk ngobrol di kala suntuk misalnya ya. Masih butuh seseorang misalnya maaf banget agak vulgar nih, misalnya biar masih ada seseorang yang bisa diajak ketika kebutuhan biologis mendesak misalnya gitu ya. Atau ya belum ketemu juga sama satu situasi yang lebih nyaman, atau sama seseorang yang bisa bikin dia jatuh cinta sampai mampus-mampus gitu ya. Ya mungkin juga belum ketemu gitu. Jadi ya apa yang ada dipakai sajalah gitu ya. Tak usah ditinggalkan, tak usah buru-buru dilepaskan gitu ya. Tapi ya fokus pada diri sendiri juga, itu tuh ceritanya sebuah kewajiban gitu ya, sebuah keharusan gitu. Makanya di situ tuh nggak ada nih ceritanya bilang putus, nggak ada bilang ceritanya bilang sudah sajalah ini hubungannya gitu ya. Tidak, hanya mungkin gayanya seperti gaya orang yang sedang berhubungan tapi tidak dalam lautan cinta. Kebutuhan untuk bisa bersama, kasih sayang gitu ya, bonding emosional yang kuat. Nah gitu nih modelnya. Nah Piscesnya sendiri mari tangkep ya, memang dia mungkin tadinya sudah berbagai macam cara ya untuk menarik perhatian si pasangan gitu ya, dengan cara dari cara manis sampai cara kecut gitu ya, dari mulai cara yang lezat sampai dengan cara suguhan yang bener-bener nggak enak gitu ya. Mungkin itu sudah dilakukan oleh Pisces gitu ya, yang dimana semua cara itu tuh tentu untuk ya menarik perhatian, menarik atensi, menumbuhkan rasa sayang, menumbuhkan rasa cinta si pasangan gitu ya. Nah, tetapi usaha dan upaya yang demikian mari rasa agaknya mulai tidak lagi mau dilakukan oleh Pisces. Dan ini terjadi bukan hanya diawali di tanggal 1 atau di salah satu hari sepanjang
tanggal 7 gitu ya. Tidak, tapi ini rasa-rasanya sudah dimulai dari bulan April gitu loh. Ya, rasa-rasanya sudah dimulai dari bulan April. Ya. Namun keputusan untuk tidak bermain cantik, keputusan untuk tidak lagi menyuguhkan perhatian, cinta kasih sayang yang enak-enak, yang bahagia, yang nyaman, yang asik-asik gitu ya. Ini tuh rasa-rasanya akan kuat di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Maret. Gitu ya. Jadi yang sama sekali nggak mau lagi tuh ceritanya. Sama sekali kayak, aduh dah nggak usah aku lagi ngomong-ngomong manis-manis ke dia, bikin dia senang hati. Gitu ya. Ngasih apa yang dia mau. Nggak mau lagi lah usaha-usaha dalam bentuk ngasih gula-gula gitu. Ya. Mungkin di sini nggak ngasih yang pahit, nggak ngasih permen yang kecut, yang masem, gitu ya. Tapi yang pastinya untuk ngasih sesuatu yang sweet ke dianya, ke si pasangan ini tuh nggak mau. Piscesnya nggak mau lagi, gitu ya. Piscesnya nggak mau lagi. Seperti Pisces ini tuh kepengen ngasih kesan kepada si pasangannya ini tuh bahwa dia nggak butuh lagi nih kehadiran si pasangan, bahwa dia nggak cinta lagi, bahwa dia nggak sayang lagi gitu ya. Walaupun ya cinta dan sayang itu tuh mungkin tidak besar tapi masih tetap ada. Hanya saja ya udah, perasaan cinta dan sayang yang sedikit ini sekalian aja, nggak usah ditunjukin ke si dianya. Nah begitu ya niatannya Pisces. Udahlah disimpan aja, dicuekin aja ini orang. Diacuhin aja dia, diabaikan aja, nggak usah dideketin, nggak usah diapa-apain, nggak usah diusik gitu ya, nggak usah ditarik perhatiannya, nggak usah apalah gitu, nggak usah. Maunya Pisces sebisa mungkin dia pasif dalam ekspresi meminta disayangi, meminta dicintai oleh si pasangan, atau dia pasif dalam menunjukkan ekspresi cinta dan kasih sayangnya dia untuk si pasangan. Jadi di sini bisa kayak Pisces sedang usaha untuk menghealing dirinya dia, karena namanya orang Pisces ya, perasaannya mudah terluka gitu ya. Jadi jadi perasaan yang terluka ini tuh rasa-rasanya mari berusaha ditangani oleh Pisces di rentang 1 hingga 7 bulan Mei 2024 ini. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kayak nggak mau kesal, ya sedih-sedih, ya terluka-terluka gitu ya. Mungkin Pisces ini juga kayak nggak mau berubah. Rasa sedih ini tuh menjadi kesal, benci, marah yang berkepanjangan, berlarut-larut gitu ya. Dia juga nggak mau terjebak dalam situasi itu. Nah, jadi kayak gimana caranya biar tidak terjebak? Ya, salah satu di antara sekian cara, nggak usah mikir-mikirin si pasangan ini. Nggak usah sibuk-sibuk lagi memastikan bahwa hidupnya dia nyaman, bahwa dia paham bahwa dia disayangi dan dicintai oleh Pisces. Nggak usah lagi kayak gitu loh. Ya, begitu mungkin niatannya Pisces di sini. Jadi ya sebisa mungkin itu tuh berinteraksi modelnya biasa-biasa aja lah gitu ya. Ya kalau misalnya tidak bisa dihindari, ya kalau bisa dihindari mungkin Pisces akan lebih cenderung mencoba menghindari si pasangan ini. Gitu ya. Kalau tidak bisa dihindari karena beberapa alasan, entah itu ya ini ceritanya sudah rumah tangga, ya sudah hidup di atap yang sama, bobok di tempat tidur yang sama, atau mungkin hubungan ini tuh hubungan sebagai rekan kerja, bisnis, ya, teman sekolah, teman studi, teman komunitas, ya, teman aktivitas olahraga atau apapun itu. Jadi tidak memungkinkan untuk bisa dihindari terlalu sering, gitu ya. Jadi Pisces di sini tuh ya kalau ketemu
aja, dicuekin aja gitu loh. Kalau tidak bisa dihindari ya dicuekin. Ya, dia diabaikan aja seolah-olah orang ini tuh tidak sedang ada gitu ya. Orang ini tuh hanya modelnya kayak seonggok tulang dan daging sajalah gitu ya, nggak ada artinya gitu. Nggak dihitung sebagai makhluk hidup gitu ya, yang butuh diinteraksiin gitu ya. Di sana. Jadi ya secukupnya aja gitu ya modelnya Pisces ke dia berikutnya di tanggal 1 hingga 7. Secukupnya aja. Pokoknya dipastikan oleh Pisces bahwa dia ya, diri dia sendiri ketika berhadapan dengan si pasangannya ini tuh nggak boleh bilang sayang, nggak boleh bilang cinta gitu. Nggak boleh ekspresikan kasih sayangnya dia, cintanya dia, nggak boleh ekspresikan dia rindu gitu ya. Jadi yang urusan romantika itu tuh sebisa mungkin tidak boleh dilakukan oleh Pisces. Dia ngomong kayak gitu ke dirinya dia gitu ya. Nggak boleh, dicuekin aja ini orang. Biar dia kalau bisa biar dia ini tuh merasa kalau Pisces ini tuh perasaannya Pisces kepada dia sudah mati, sudah nggak ada gitu. Bahwa dia ini tuh tidak ada artinya bagi Pisces ya. Jadi kesan-kesan yang demikian Mari rasa itu yang kok kayaknya lebih menyenangkan ya menurut Pisces untuk dia lakukan gitu ya di sana. Oke, baik. Jadi posisinya agak akan mencoba menjadi dingin Pisces ini ngelihat si pasangannya gitu ya. Mungkin ya capek berkali-kali merasa telah berusaha untuk menarik, menumbuhkan interestnya si pasangan ke dia, tapi terasa usaha-usaha itu kok kayaknya zong, kok kelihatannya hanya menjadi sebuah beban baru saja bagi Pisces. Jadi Pisces nggak mau lagi dalam situasi yang demikian gitu ya. Kalau bisa tuh menjauh, kalau tidak bisa ya dianggap tidak ada ya dianya oleh Pisces. Sementara si pasangannya ini tuh ya wajar si Pisces merasa demikian ya. Soalnya dia tuh ya cintanya makin gak ada ya, belum, atau beberapa ceritanya belum tumbuh-tumbuh gitu ya. Ketertarikan kepada Pisces ini tuh ya makin anjlok gitu. Tetapi kalau untuk benar-benar lepas dari Pisces saat ini kayaknya juga bukan pilihannya dia gitu ya. Nah seperti itu. Jadi tidak hangat, kurang akrab relationship ini. Baik, dalam pembacaan hadir energi dari Scorpio, Gemini, ada Leo, ada Cancer, Pisces, kemudian ada Capricorn di sana, Sagittarius, Aries ada di sana, Gemini hadir di sana. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.